Oke, kita lanjut ke nomor 13. Anda adalah seorang pegawai di sebuah BLU. BLU itu Badan Layanan Umum. Dan baru-baru ini Anda mendengar bahwa BLU Anda mengalami kesulitan keuangan yang serius. Proyek-proyek yang sedang berjalan terancam terhenti karena keterbatasan dana. Bagaimana sikap yang seharusnya Anda ambil sebagai seorang pegawai di tengah situasi ini? Apakah A tidak melakukan apa-apa dan menganggap ini bukan masalah Anda? Karena mungkin Anda bawahan gitu ya. Atau B mencoba mengusulkan solusi atau saran yang mungkin membantu mengatasi kesulitan keuangan tersebut? Atau C mulai mencari opsi pekerjaan lain? Atau D mencoba mengajukan cuti tanpa tanggungan sehingga tidak membebani kantor? Atau E mengumpulkan dana sukarela untuk membantu keuangan instansi? Nah, ini ada yang bertanya kan apakah harus yang ideal? Kalau yang ideal yang mana nih? Yang ideal itu yang E itu. Jadi agar bisa keluar apa istilahnya solusi yang lebih konkret, maka yang E itu yang paling ideal tuh. Jadi kita kumpulkan dana sukarela untuk membantu keuangan instansi. Misalnya kita mintain 1 juta satu orang. Gitu. Tapi pertanyaannya kan, apakah iya begitu? Apakah itu sisi profesionalismenya dapat atau justru memang harus begitu? Nah, ini yang harus kita pertanyakan. Nah, kalau opsi A, ini jelas opsi yang harus selalu teman-teman coret. Tidak melakukan apa-apa, mengabaikan karena itu bukan masalah Anda. Nah, itu tuh tidak masuk dalam indikatornya. Yang B masuk ya. Jadi mencoba mengusulkan solusi atau saran. Ya. Yang C ini juga kalau ini ASN ini nggak masuk. Tapi kalau seandainya terkait dengan swasta juga menunjukkan ketidakloyalan gitu ya. Atau D mencoba mengajukan cuti tanpa tanggungan. Jadi maksudnya itu dia nggak masuk biar tunjangannya itu nggak full gitu ya. Atau dia tidak dibayarkan uang lauk pauknya gitu misalnya, uang makannya sehingga bisa mengurangi beban, mungkin begitu logikanya. Tapi ini bagaimana? Tapi kita keep aja ya. Atau E mengumpulkan dana sukarela. Kalau tadi sudah saya bilang bahwa ini yang paling ideal ya, yang paling apa istilahnya, yang paling ekstrim ya. Tapi kemudian kita lihat yang paling cocok dengan kondisi ini apa? BLU teman-teman, Badan Layanan Umum ketika dia berubah dari satker biasa, itu biasanya apa indikatornya? Dianggap telah mampu mandiri dalam finansial. Maka ketika kemudian ada kesulitan keuangan, ya sebetulnya hal ini ya istilahnya itu masih bisa karena ada dana cadangan. Maka kemudian yang E itu nggak mungkin dilakukan. Maksudnya nggak ada gunanya juga ya. Dan kalau mau nyumbang itu berapa gitu? Misalkan 100 orang di sana, ya berarti paling mungkin ya 1 juta satu orang. Apakah bisa? Sementara masalahnya ada di masalah keuangan. Mungkin gaji juga terhambat segala macam ya. Nah ini E jadi tercoret. Yang D, walaupun bantu, ya keuangan terbantu, tapi pekerjaan berpotensi tidak selesai. Jadi juga dicuri. Jadi yang paling mungkin apa? B ya. Yaitu yang mencoba mengusulkan solusi atau saran yang mungkin membantu mengatasi. Ini yang paling sesuai dengan konteks ini. Oke, kita lanjut soal 14. Anda adalah orang pertama yang tiba di kantor pada pagi hari. Bagaimana Anda akan menghabiskan waktu Anda sebelum rekan-rekan kerja lainnya datang? A. Membaca berita untuk memperkaya kewawasan umum. B. Melaksanakan tugas yang membutuhkan ketenangan dan fokus lebih. C. Mengobrol santai dan mengakrabkan diri dengan rekan kerja yang lain. D. Menunggu rekan-rekan kerja lainnya tiba. Atau E. Bersantai sejenak di meja kerja Anda. Nah, ini silakan bayangkan aja ya. Nah, ingat teman-teman, limanya ini nggak ada yang salah gitu. Tapi apa yang istilahnya tuh lebih layak untuk dilakukan, lebih ya profesional untuk dilakukan, bisa juga yang lain-lain gitu. Oke,
Yang A membaca berita untuk berkewajiban umum. Ini sebenarnya semuanya betul. Tapi setidaknya terlihat mana yang lebih ini. Oke, yang paling cocok itu adalah B ya. Melaksanakan tugas yang membutuhkan ketenangan dan fokus lebih. Kenapa? Karena ini paling profesional dari yang lain. Yang lain tuh modelnya kan sama. Membaca berita, ngobrol santai, nunggu rekan-rekan. Jadi di depan nunggu gitu ya, sambil nunggu di fingerprint. Karena kita udah fingerprint, nah aku duluan nih gitu. Atau bersantai. Jadi udah masuk ke ruangan, kemudian duduk ya, nyalain AC gitu ya, sambil nemenin OB untuk bersihin kantor. Mungkin begitu. Ya. Maka kemudian yang paling profesional adalah yang B. Gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke nomor 15. Salah satu rekan kerja Anda mendekati Anda dan mulai menceritakan tentang kasus perselingkuhan yang terjadi di antara beberapa anggota tim di kantor. Mereka memberikan banyak detail dan ingin Anda ikut berbicara tentang hal ini. Bagaimana Anda akan mengatasi situasi ini? Sebulan yang lalu tuh ada webinar ya untuk mengatasi perselingkuhan di tengah ASN. Nah, ini teman-teman perlu mengintegritaskan diri ya, untuk tidak terlibat hal seperti ini. Apakah A ikut berbicara dan memberikan pendapat Anda tentang kasus perselingkuhan tersebut? Atau B meninggalkan percakapan tersebut dan menghindari berbicara tentang masalah pribadi rekan kerja? Atau C menceritakan kembali cerita perselingkuhan kepada rekan kerja lainnya untuk memperluas gosip? Atau D menyuruh rekan tersebut menghentikan pembicaraan dan menasihatinya untuk berbicara langsung pada pihak yang terlibat jika perlu? Atau E, menceritakan kasus pelingkuhan pada atasan Anda agar tindakan tegas dapat diambil terhadap pelaku. Nah, kira-kira apa nih? Wah, D semua ya jawabannya. Jadi ini memang ini ya meresahkan, makanya kemudian ada pelatihan khusus gitu. Masih pelatihan khusus itu semacam sosialisasi khusus. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan? Ini masih terkait juga profesionalisme, juga terkait dengan sosial budaya gitu ya. Saya cas dulu. Nah, jawabannya adalah D. Nah, ini teman-teman betul semua ini. Kenapa D? Ya, ini hal yang langsung. Karena tindakan atau treatment yang diminta oleh konteks soal ini apa? Pertama adalah Anda tidak menginginkan informasi itu. Yang kedua, maksudnya bukan Anda yang menginginkan ya. Yang kedua itu ada upaya untuk kemudian Anda ikut serta memperluas hal ini. Tidak ditunjukkan di sini ada bukti valid. Kalau bukti valid ada, misalkan Anda mendapati ya ya misalkan di hotel atau di mana dan itu diketahui juga oleh pihak hotel misalnya begitu ya konteks soalnya, maka yang paling mungkin apa jawabannya? Ya, itu adalah E, karena ada pelindungan untuk nama baik instansi di situ, kemudian juga harus ada sanksi tegas ya karena sudah ketahuan. Kalau ini kan kasus ya perselingkuhan yang terjadi dan kemudian Anda juga diminta pandangannya ya, atau ikut di dalam penyebaran itu misalkan. Nah, ini kan belum tentu valid. Jadi beda konteks bisa beda pilihan ya, pilihan jawaban. Dalam hal ini yang jawaban yang paling cocok adalah D. Jadi menasehati teman tadi. Jadi udah gitu. Kalau memang dirasa valid, dirasa meresahkan ya ngomong langsung sama orang yang dikatakan terlibat. Gitu ya.